Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat berjumpa di edisi perdana podcast Rest Area Asli Margorejo. Podcast ini kelak akan mengundang narasum-narasum keren dan kompeten yang nantinya akan berbagi informasi, tip, and trik, motivasi dan hiburan buat warga Margorejo pada khususnya dan Kecamatan Wonocolo pada umumnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di wilayah Wonocolo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Camat Wonocolo, kita yang jago berpantun, Bapak Muslim Arianji S. Sos. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yosef, Pak RT yang seniman ya di Margorejo. Terima kasih udah hadir di podcast Rest Area. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Kayak di warung kopi, biar seperti kopi selalu menginspirasi. Mantap. Saya ada sedikit pertanyaan untuk tanya jawab Pak ya. Saya kira sedikit pantun ya Pak. Iya, nanti aja bantunya. Pertama yang kita tanyakan sebagai Camat Wonocolo, apa sih momen paling berkesan selama menjalani tugas di Wonocolo ini? Ya, jadi saya sebenarnya kesini tuh pengen santai ngopi. Ternyata gaya acara semi formal ya, tapi santai ya. Iya, santai, biar gak tegang Pak. Iya, karena udah nggak usah mikir, ini pertanyaan paling bukan mikir gitu. Ya, jadi Wonocolo ini wilayahnya cukup luas ya, mulai dari sisi Jagir sampai ke selatan itu wilayah perbatasan dengan Sidoarjo kalau yang Siwalan-Kerto. Jadi ya lumayan luas dan kesannya ya banyak kesan-kesan. Ya salah satunya ya di lokasi ini paling berkesan kan lokasinya. Sampai beberapa tempat yang lain. Lokasinya kesan pertama begitu menggoda. Nah, selanjutnya terserah. Nah, waktu saya pertama kali ke sini, saya melihat ini kok banyak lukisan, terus ada barang-barang bekas yang dirubah menjadi karya-karya seni, dan gangnya itu kecil tapi di dalamnya itu ya bersih juga, dan kampungnya itu kampung saya baca juga tanamannya juga banyak, ada ikan-ikan juga. Saya yang agak berumur itu ini di wilayah perkotaan pinggir jalan raya, tapi kalau lokasi area yang masih hidup sampai 24 jam lokasinya juga berkesan dari awal sampai sekarang masih berkesan. Makanya saya sempat belajar. Terus yang kedua, ada nggak program atau kegiatan di kecamatan yang menurut Bapak paling mengubah hidup masyarakat? Ya sebenarnya banyak sekali program yang sudah dilakukan pemerintah ya. Mulai disebut situ ngono ya sampai wongnya. Nah, kalau untuk merubah hidup itu tergantung orangnya juga ya. Ya kayak misalnya pemberdayaan masyarakat masih dikai bantuan berapapun, kalau tidak ada kemauan maupun semangatnya untuk merubah ya ngono wae. Yang terpenting itu adalah semangat untuk berubah dan untuk merubah, paling tidak ya dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi program pemerintah itu sudah banyak, mulai dari ada bedah rumah seperti di Margorejo itu ada rumah yang sudah bedah mulai tahun 2022 sampai sekarang. Baik, ada juga beasiswa untuk anak sekolah juga sudah banyak yang diberikan, termasuk diskusi saja juga. Ada juga kegiatan pendampingan balita stunting ya, selama ini sudah keliling di beberapa tempat. Ada juga kegiatan puspaga di Balai RW,
ada sinau bareng dan banyak yang lain. Ya, mudah-mudahan terus bisa semangat. Termasuk ini atau ada tang sampah ini juga salah satu yang masuk depan. Esok semua RW itu contoh ini ada tang sampahnya seperti ini. Timbangannya sampai dibuat terus di PPA ya, padahal itu bisa jadi duit. Iya. Dan saya berencana juga mengadakan lomba teknologi tempat-tempat, termasuk salah satunya teknologi yang bisa merubah sampah jadi sesuatu yang bermanfaat. Saya lihat kan banyak sekali yang sampah-sampah itu sajanya diolah itu jadi duit gitu. Misalnya enceng gondok itu di beberapa tempat Pak di daerah itu batangnya saja itu dijual satu ketik 5.000. Cuman Solo juga nyumpung kalen Pak, itu ada kapal tuh gatel lah. Terus daunnya itu kalau dipintal itu bisa menjadi bahan yang untuk bikin mebel. Itu sudah terjadi di hampir semua daerah. Yang terkenal memang mebel aja gondok dari Jawa Tengah gitu ya. Ya Jawa Tengah. Di sini juga ada di wilayah Kebraun yang saya tahu. Itu bisa jadi baju Pak. Di daunnya aja gondok itu diolah lagu jadi baju dan jadi kursi, jadi meja. Nah, di sini banyaknya salah satu sampah jadi duit daripada dibuang. Iya betul. Ini sudah banyak ini sampah-sampah bekas yang dikreasikan jadi barang yang manfaat yang itu luar biasa. Bagaimana Bapak Camat melihat peran anak-anak muda atau Kartar di Wonocolo dalam membangun lingkungan yang lebih baik? Ya ini yang menjadi tantangan kita ya. Memang anak-anak muda sekarang ini kan ada istilah Gen Z ya. Gen Z terus Alpha, Beta, mau kemana ya. Anak-anak Gen Z itu sudah terbiasa dari lahir dia wis dicekli HP. Biar itu bayi lahir kan disusoni ngono. Ini enggak bayi lahir dicekli HP dikutang HP. Kalau dulu bayi lahir itu dikutang cilu bang atau mungkin di goyang-goyang. Sekarang itu bayi lahir dikai HP kalau dirungokno lagu-lagu HP mulai lahir. Sehingga dewasanya itu mereka sebenarnya tidak boleh ya, sehingga akhirnya sudah terbiasa dengan gadget itu. Nah generasi Gen Z itu terkenal dengan ada yang mengistilahkan generasi mager, males gerak, generasi strawberry, semuanya ada maduman, Asia-Asean, yang ada menyendiri, main gadget, main game. Tapi tidak semuanya juga kan. Nah ini tantangan untuk kita bikin event-event untuk anak muda. Makanya pemerintah kota ini mengadakan campur anak Surabaya. Salah satunya untuk supaya mereka mau berinisiasi. Termasuk ada beberapa pelatihan-pelatihan untuk anak muda. Ada juga bursa kerja untuk anak muda. Ada juga UKM bagi anak muda. Oh ya dibangkitkan lah rasanya mereka. Dan melihat ya lumayan partisipasi pemuda di sini Karang Taruna kecamatannya, Karang Taruna kelurahannya lumayan. Kehadirannya cukup tinggi. Iya. Yang mungkin diarahkan. Harapan kedepannya buat Wonocolo apa nih Pak? Dan apa pesan-pesan Bapak untuk seluruh warga Kecamatan Wonocolo? Ya, jadi harapan saya dari Wonocolo ini bisa lahir pemuda-pemuda yang bisa punya karya cipta. Dia bisa mencipta sesuatu atau mungkin karya usaha yang bisa menampung lapangan kerja yang banyak. Jadi tidak hanya ikut orang kerja, tapi dia bisa membuka lapangan kerja yang bermanfaat untuk orang. Makanya saya berencana ingin mengadakan lomba karya cipta ini. Saya kerjasama dengan universitas karena memang saya melihat barang-barang yang digunakan oleh orang Surabaya dan juga orang Indonesia
kebanyakan kan made in luar ya. Made in China, Jepang, Korea, rata-rata made in. Bahkan mungkin sepatu yang kita pakai, baju yang kita pakai ya made in luar kabeh. Nah, yang jadi pertanyaan itu, lah wong kene ku Indonesia ku gak iso ta. Saya sempat pernah jalan-jalan ke mall tuku kaos kaki kan anak saya tuku kaos kaki. Itu tulisannya itu kaos kaki impor, aku halal. Kaos kaki ada impor barang gampang. Kalau sih sudah Nomor 1. Terus tuku kursi juga, informan juga. Kamu nih sing di Indonesia. Atau itu kan di tempat Cina, Taiwan. Makanya layak bahwa belajar ke negeri Cina gitu. Ya ini yang menggugah kita supaya kami mudah-mudahan dari Pak Wonosobo ini sudah ada karya-karya kita yang sebenarnya. Untuk yang lain sebenarnya sudah banyak, sudah mereka bergerak dari makanan, dari kampung-kampung unggulan, masuk salah satu di sini. Itu mudah-mudahan juga menjadi momen lah untuk kebangkitan warga bersama-sama ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak. Dan sebelum podcast ini kita akhiri, ada sedikit challenge yang harus diikuti. Bisa membuat patung di dalam dadakan atau menyanyi. Oh ini tadi patung challenge ya? Iya, saya gampang Pak. Iya. Nyanyi itu waktu lentek, ada pantun aja ya. Ada pantun ya Bapak. Setelah ini nyanyi itu masuk di shooting kan. Nah ini patung dadaan itu ngangil ini patung dadaan. Patunnya begini ya. Kalaulah hendak memberikan jamu, Cakep. jangan lupa juga memberi tebu. Cakep. Sehari saja tidak bertemu, Cakep. rindu ini terasa menggebu-gebu. Cakep. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.